telah sebarkan 1.251 undangan untuk sidang tahunan. 4 pelaku curanmor bersenpi dan 1 penadah dibekuk. Tinjau gerakan pangan murah, Kapolri ungkap ribuan beras SPHP didistribusikan. Diduga sebagai bandar narkoba, pekerja bangunan ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pastinya pagi hari ini. Harus baik karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana pengacara Sunan Kalijaga mengaku diserang usai menjalani sesi syuting dialog hukum di salah satu studio televisi swasta di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Peristiwa penyerangan tersebut pun dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebuah rekaman video amatir viral di media sosial. Video amatir ini berisi video keributan di salah satu stasiun TV usai program debat. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini, keributan melibatkan pengacara Sunan Kalijaga dengan orang lain. Petugas keamanan setempat di lokasi terlihat yang berusaha melerai keributan. Sementara itu, atas keributan tersebut, pengacara Sunan Kalijaga bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kejadian yang viral tersebut. Saudara Inov ini juga tadi sudah membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada klien kami. Yang kedua, Saudara Suryo Bakti Batubara. Dan nanti juga, dari dua itu kita kembangkan juga ada dan kawan-kawan ya. Nanti itu dalam proses penyelidikan nantinya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Sunan Kalijaga mengungkapkan pelaku yang menyerangnya justru tidak diketahui identitasnya karena tidak diundang dalam acara tersebut. Ini juga di sosial media, Bang Sunan setelah mendapatkan dorongan atau pemukulan, apa yang Bang Sunan lakukan? Ya, nomor satu, saya melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri saya bentuknya seperti apa? Bentuk pembelaan diri saya adalah saya mencoba menghampiri si pelaku pemukulan maupun penyerangan terhadap saya. Saya cuma bertanya, kenapa Anda memukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Diketahui kedatangan Sunan Kalijaga ke studio tersebut untuk menjadi narasumber sebagai praktisi hukum dalam program yang membahas sidang Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Hingga kini Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami kasus penyerangan ini dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku lain yang diduga terlibat. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Diduga melakukan tindakan asusila Wakil Kepala Sekolah SMPN Negeri 23 berinisial SY dinonaktifkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten. Hal ini tentunya dilakukan sebagai langkah menghormati proses hukum. Dari hasil pemeriksaan internal pemirsa, SY membantah dan akan melaporkan balik keluarga murid yang mempolisikannya atas dugaan pencemaran nama baik. Pasca dipolisikan, Wakil Kepala Sekolah SMPN 23 Kota Tangerang yang juga sebagai guru matematika berinisial SY dinonaktifkan dari jabatannya. Penonaktifan ini terkait tindakan asusila yang diduga dilakukan SY. Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengambil keputusan ini untuk menghormati proses hukum yang tengah dijalaninya, sehingga terlapor bisa dengan leluasa menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dari keputusan itu, kini terlapor SY beraktivitas sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal kepada terlapor SY. Dari hasilnya, SY membantah atas tuduhan tersebut. SY pun akan melaporkan balik pihak keluarga yang telah mempolisikannya atas dugaan pencemaran nama baik. Ini karena dalam proses kaitan dengan hukum sedang diperiksa di kepolisian, kita tinggal tunggu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya yang salah atau siapa yang benar siapa, karena dua-duanya juga mengklaim bahwa itu adalah kebenaran. Dari pihak terlapor
juga ingin melaporkan ke Polda dan sebagainya karena merasa pencemaran nama baik. Lalu yang melapor juga merasa ini adalah perbuatan pelecehan. Artinya bahwa ini karena ini dalam proses hukum, kita tinggal tunggu saja nanti siapa yang benar dan siapa yang salah kaitan dengan kalau seandainya sudah diperiksa dari kepolisian. Tetapi yang jelas bahwa guru yang bersangkutan saya sudah berikan tugas di Dinas Pendidikan. Intinya itu. Seperti diketahui, SY dipolisikan orang tua murid pada tanggal 25 Juni 2025 lalu atas tuduhan pelecehan seksual sebanyak 3 kali terhadap seorang murid berinisial R dalam rentan waktu bulan Mei. Menurut pelapor, dugaan tindakan asusila itu dilakukan SY di ruang kerjanya pada saat proses perbaikan nilai sebelum pindah sekolah. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal MPR menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato laporan kinerja negara pada sidang tahunan 2025. Sidang tahunan juga akan menampilkan penayangan video capaian kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto. Sekretariat Jenderal MPR Siti Fauzia memastikan sidang tahunan kembali dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan sidang bersama DPR dan DPD. Dirinya memastikan ada 1.251 undangan yang dimana sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang. Pihaknya juga menegaskan Presiden dari periode sebelumnya serta Menteri Kabinet Merah Putih akan turut hadir dalam sidang tahunan tersebut. Ia juga menyampaikan dalam sidang tahunan 2025 memiliki agenda utama yaitu pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pidato tersebut akan membahas laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang tahunan 2025 akan berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini menampilkan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini ada sedikit perubahan. Jadi sidang tahunan MPR tahun 2025 itu dilaksanakan merupakan satu rangkaian dengan sidang bersama DPR dan DPD. Artinya seperti tahun lalu di tahun 2024. Nah, adapun sidang tersebut akan dihadiri oleh 1.251 undangan yang terdiri dari 1.100 undangan yang akan menempati ruang sidang, yaitu Presiden pastinya dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden periode lalu, lalu Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD periode lalu. Saya nggak mau nyebut mantan di sini soalnya. Periode lalu, pimpinan lembaga negara, lalu seluruh anggota MPR itu pastinya, insya Allah data hadir semua. Menteri Kabinet Merah Putih beserta pejabat setingkat menteri. Lalu ketua umum partai yang memiliki keterwakilan di DPR, pimpinan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pimpinan Komisi Kajian MPR RI. Di mana agenda sidang tahunan MPR adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada. Jadi kali ini ada penayangan video. Dari Jakarta, Konita Putri, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke salah satu tempat diasingkannya Presiden pertama Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta pada saat detik-detik proklamasi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Kunjungan MPR kali ini, pemirsa, dalam rangka untuk menyambut Hari Ulang Tahun Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, pimpinan MPR melakukan kunjungan ke Rumah Sejarah Jiawu Ki Siong, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Rumah sejarah itu merupakan tempat diasingkannya tokoh penting bangsa yakni Soekarno-Hatta.
oleh sekelompok pemuda yang menginginkan agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kedatangan jajaran pimpinan MPR disambut langsung oleh cucu generasi ketiga, Jiao Qixiong Yanto. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa peringatan HUT RI tidak boleh lepas dari peristiwa sejarah Rengas Dengklok. Menurutnya sejarah merupakan bagian penting yang tetap harus terus dilestarikan. Oleh karena itu Muzani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melupakan sejarah pejuang-pejuang bangsa. Harapan keluarga supaya karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah dan keluarga menjaga kelestarian tempat ini, maka beliau minta agar bisa terus dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki kepedulian dan mendapat perhatian dari mereka yang punya kewenangan. Saya kira Rengas Dengklok adalah bagian dari peristiwa penting dari 17 Agustus, karena itu pimpinan MPR hari ini datang ke Rengas Dengklok untuk kita menyemangati kembali, mengingat kembali tentang sebuah peristiwa yang sangat penting, karena jika tidak ada Rengas Dengklok mungkin sejarah kemerdekaan bisa berbeda. Tapi karena Rengas Dengklok itulah 17 Agustus akhirnya tetap dikumandangkan proklamasi oleh Bung Karno. Dalam kesempatan yang sama, cucu Jiao Qixiong Yanto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran pimpinan MPR yang telah berkunjung ke rumah bersejarah Rengas Dengklok. Ia berharap kunjungan MPR menjadi sebuah contoh agar para masyarakat tidak melupakan sejarah Indonesia. Ya kesannya sih baik, soalnya dia ada perhatian buat kita. Dia memperhatikan keadaan rumahnya, terus supaya kita dipelihara biar rapi dan lagi dilestarikan sesuai dengan yang kita mampu. Gitu. Ada kedepannya kita jangan sekalikan melupakan sejarah aja, jangan sekalikan melupakan sejarah aja kayak jas merah. Iya betul, gitu aja. Ya kita semuanya orang sejarah, kita melestarikan sejarah, terus kita juga lupa sama pahlawan-pahlawan yang sudah ninggalin kita. Kita mesti terima kasih atas perjuangan dia. Beliau berjuang buat kita kan. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa dari Pemkab Lampung Selatan memastikan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang akan digelar megah di Menara Sigar Bakauheni. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyebut momen itu akan menjadi upacara pengibaran bendera dengan panorama terbaik di Indonesia. Menurut Bupati Egi, upacara ini akan melibatkan lebih dari 4.000 peserta dan undangan mulai dari ASN, TNI Polri, mantan kepala daerah, pimpinan DPRD, Forkopimda, ketua partai politik, pimpinan organisasi, tokoh adat, tokoh agama, insan pers, hingga masyarakat umum. Setiap perangkat daerah diminta berkontribusi penuh sesuai tugas yang telah diatur dalam surat keputusan panitia. Egi menegaskan setiap detail acara harus dipersiapkan secara matang agar rangkaian kegiatan berjalan lancar dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua pihak. Ia juga menyampaikan bahwa momen peringatan kemerdekaan ini akan menjadi sarana promosi potensi wisata Lampung Selatan, khususnya konsep agroeduwisata yang telah disepakati sebagai ciri khas daerah. Dengan latar megah Menara Sigar dan juga hamparan Laut Selat Sunda, peringatan HUT RI tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi momen nasionalisme, tetapi juga ikon pariwisata yang akan dikenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperingati HUT RI ke-80. Salah satunya yakni warga Dusun Cipancur, Kecamatan Dayeh Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan menghias lorong jalan dengan bendera sepanjang 250 meter. Proses pembuatan bendera tidaklah mudah. Warga secara gotong royong selama 7 hari dan 7 malam tanpa henti bekerja bergilir, mulai dari menjahit, menyambung kain, hingga proses pemasangan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, warga Dusun Cipancur, Desa Dayeh Luhur, Kecamatan Dayeh Luhur, Kabupaten Cilacap, menggelar aksi unik serta spektakuler dengan memasang bendera merah putih raksasa sepanjang 250 meter dengan lebar 3,5 meter. Terlihat warga baik pria dan wanita tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia, bahu-membahu bekerja sama dengan semangat tinggi. Suasana penuh kekompakan dan keramahan terlihat saat mereka menyapu jalan, memasang bendera merah putih di sepanjang lorong, dan menata hiasan-hiasan yang memeriahkan lingkungan setempat. Semua dilakukan dengan penuh rasa bangga dan antusiasme untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
sebagai wujud rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan. Bendera tersebut memanjang menghiasi jalan dan lingkungan desa, menciptakan suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang penuh warna dan semangat nasionalisme. Proses pembuatan bendera tidaklah mudah. Warga melakukannya secara gotong royong selama 7 hari dan 7 malam tanpa henti. Pekerja bergilir mulai dari menjahit, menyambung kain, hingga proses pemasangan. Keterlibatan warga meliputi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak muda, ibu-ibu, hingga para tokoh masyarakat. Menurut Surtobo, Sekretaris Panitia, kegiatan ini merupakan bentuk rasa hormat dan penghargaan warga Cipancur kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, tahta, dan nyawa demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai wujud penghormatan kami kepada para pahlawan, simbol persatuan bangsa dan sarana menumbuhkan semangat nasionalisme serta kebersamaan masyarakat. Untuk anggaran biaya sepenuhnya kegiatan ini adalah dari swadaya masyarakat dan menghabiskan dana di kisaran 8 juta rupiah. Kegiatan ini dikerjakan dengan cara kerja bakti oleh warga masyarakat Dusun Pucung Datar, khususnya RT 1 RW 10 dalam waktu 7 hari 7 malam secara bergantian. Untuk total panjangnya kurang lebih 250 meter, lebarnya 3,5 meter. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat bendera raksasa ini mencapai 8 juta rupiah. Seluruhnya dihasilkan dari iuran sukarela warga Cipancur tanpa mengandalkan dana bantuan dari pihak luar. Sementara itu, Camat Dayeluhur Kusnadi mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas kekompakan serta kreativitas warga Cipancur. Menurutnya, semangat gotong royong dan rasa nasionalisme yang ditunjukkan warga patut dicontoh oleh desa-desa lain di Kecamatan Dayeluhur, bahkan di seluruh wilayah Cilacap. Kusnadi juga mengimbau masyarakat untuk terus memelihara semangat persatuan, solidaritas, dan kecintaan terhadap tanah air. Di sana memang setiap tahun selalu diadakan kegiatan untuk menghias bagaimana jalan itu, kampung tersebut, dusun tersebut menjadi indah. Kali ini juga kemarin saya hari Minggu sore ke sana, wah luar biasa indah. Ini sebuah inisiatif dari warga setempat dengan tentunya membutuhkan biaya dari swadaya juga. Ini sebagai bukti semangat HUT RI. Di sana sudah dipasang bendera mengeliling kurang lebih ya mungkin ada 250 meter ya, dengan dihiasi bendera-bendera, lampu-lampu, taman juga. Dan saya ucapkan kepada seluruh warga Dayeluhur, semoga bisa meniru hal seperti ini. Kalau tidak pun sekarang, tahun depan semakin meriah. Bendera merah putih raksasa ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol peringatan HUT Republik Indonesia, namun juga mengorbankan semangat juang, menanamkan rasa cinta tanah air, dan mempererat tali silaturahmi antar warga. Cipancur pun menjadi contoh nyata bahwa kreativitas dan kekompakan dapat menghasilkan karya yang menginspirasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Wegi Nur, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa warga undangan tidak diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat saat upacara HUT ke-80 RI di Istana. Ia juga menyebut kuota undangan telah terpenuhi dan meminta maaf karena keterbatasan tempat tidak memungkinkan menambah jumlah tamu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana Kepresidenan tidak mewajibkan warga undangan untuk mengenakan pakaian adat saat upacara HUT ke-80 RI di Istana. Menurutnya yang terpenting adalah semangat masyarakat dalam mengikuti upacara detik-detik proklamasi pada 17 Agustus mendatang. Upacara HUT ke-80 RI ini merupakan pertama kalinya usai Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Upacara peringatan digelar secara sederhana di Jakarta. Presiden Prabowo juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Agustus, Prasetyo menyebut seluruh kuota undangan bagi masyarakat sudah terpenuhi. Ia memahami antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan langsung upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun karena keterbatasan tempat, ia meminta maaf karena tidak dapat menampung lebih banyak tamu di luar jumlah undangan yang telah ditentukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih 2 di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu pagi. Satgas ini akan menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina melalui operasi airdrop sebagai bentuk peran aktif Indonesia dalam dukungan bantuan kemanusiaan internasional. Keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih 2 merupakan perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui operasi airdrop dari Pangkalan Royal Jordania. Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 66 personel, meliputi unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta media nasional yang menggunakan 2 pesawat Hercules C-130 CTNI AU dari Skuadron Udara 31. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan bantuan kemanusiaan yang dikirim sebanyak 800 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok yang bersumber dari Basnas dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Cara keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih 2 tahun 2025 yang akan menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Misi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan melalui operasi airdrop dari Pangkalan Aju Yordania. Satgas Garuda Merah Putih 2 menggunakan 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skuadron Udara 31 dengan total 66 personil, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga dan media nasional yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari Basnas dan dukungan bahan makanan dari Kemhan Republik Indonesia. Ini menjadi kali kedua Indonesia mengirimkan bantuan airdrop ke Gaza, Palestina dan menempatkan Indonesia sebagai satu dari 11 negara yang aktif mengirimkan bantuan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Satgas Garuda Merah Putih 2 resmi juga diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Gaza, Palestina. Bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai simbol peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan ke Gaza memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Agus menuturkan momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga melalui peran aktif membantu bangsa lain yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Agus juga berpesan agar seluruh personel Satgas mengutamakan keselamatan, mematuhi prosedur internasional, dan berkoordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force, serta mitra internasional lainnya. Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, etika militer, dan menjaga nama baik TNI di mata dunia, serta memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Pelaksanaan misi ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka. Para prajurit Satgas sekalian, utamakan keselamatan personil dan alutsista selama operasi, patuhi prosedur internasional dan koordinasi erat dengan Royal Jordania Air Force dan mitra internasional lainnya. Laksanakan tugas dengan profesional, jaga disiplin, etika militer, dan nama baik TNI di mata dunia. Pastikan setiap logistik yang akan kita bawa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat Palestina di Gaza. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengungkapkan bahwa pelaksanaan misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dipersiapkan dengan matang oleh Royal Jordania Air Force. Dan TRI menjelaskan keamanan dan titik lokasi penjatuhan bantuan telah dipastikan steril demi kelancaran dan keselamatan misi. Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan bahwa misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah dipersiapkan dengan matang melalui koordinasi dengan Royal Jordania Air Force.
Terdapat 10 titik penjatuhan bantuan yang telah diperiksa dan dipastikan steril, sehingga keselamatan personil dan keberhasilan misi dapat terjamin. Selain itu, Tri juga menjelaskan Royal Jordania Air Force telah membuka koridor khusus pada tanggal 1 hingga 24 Agustus 2025 untuk memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Jadi ini kita merupakan suatu tim yang sudah disiapkan oleh Royal Jordania Air Force. Dan tim ini sudah meninjau titik-titik lokasi dan diinfokan ada 10 titik yang akan dijadikan airdrop. Dan itu sudah dicek dan steril dan tentang keamanannya, sehingga tidak akan seperti mungkin rekan-rekan melihat ada yang ketiba yang di TV itu kan, ya ini tidak. Jadi mereka sudah menyiapkan titik-titik airdropnya dengan baik. Demikian. Dari tanggal 1 sampai tanggal 24 ini mereka sudah membuka khusus untuk bantuan ini. Jadi mereka sudah istilahnya memberikan luang untuk kita memberikan bantuan. Dari Jakarta, Jana Bila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat dan Tiongkok perpanjang gencatan perang dagang. Informasinya usai jeda berikut ini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan perang dagang dengan Tiongkok selama 90 hari. Langkah ini meredakan tekanan antara dua ekonomi terbesar dunia. Kalangan dunia usaha di Amerika Serikat menyambut positif kebijakan ini yang dinilai penting untuk memberikan kepastian dan juga memperluas akses pasar di Tiongkok. Setelah bersikap tertutup kepada media, Donald Trump menyetujui perpanjangan gencatan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat selama 90 hari. Trump mengunggah di Truth Social bahwa ia telah menandatangani perintah eksekutif untuk perpanjangan tersebut. Sementara pemerintah Tiongkok melalui Beijing juga melakukan hal yang sama. We've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America. And we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. Batas waktu sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Selasa 12 Agustus 2025 pukul 00.01 waktu setempat. Jika itu terjadi, Amerika Serikat bisa menaikkan tarif atas impor dari Tiongkok yaitu 30%. Dan pemerintah Tiongkok bisa membalas dengan menaikkan tarif atas ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok. Perpanjangan ini memberi waktu bagi kedua negara untuk melanjutkan perundingan dan membuka peluang perhelatan KTT antara Trump dan Presiden Xi Jinping tahun ini. Kalangan dunia usaha di Amerika Serikat menyambut positif kebijakan ini yang dinilai penting untuk memberikan kepastian dan memperluas akses pasar di Tiongkok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman dengan stok mencapai 3,9 juta ton. Dan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan akan dilindungi, namun pelanggar akan ditindak tegas.
Dalam keterangan resmi, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut stok beras nasional mencapai 3,9 juta ton sehingga publik diminta tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi pelaku usaha penggilingan padi yang beroperasi sesuai aturan, namun akan menindak tegas pihak yang melakukan penipuan. Adapun untuk menjaga stabilitas harga, Bulog diminta mempercepat operasi pasar program stabilisasi, pasokan dan juga harga pangan dari target 2.500 ton per hari menjadi 10.000 ton per hari, terutama di sentra produksi besar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Zulhas menegaskan langkah ini penting dilakukan jelang panen gadu yang diperkirakan dimulai pada September mendatang. Yang pertama, saudara-saudara, ya, kami tentu memahami keresahan beberapa pengusaha penggilingan padi yang besar maupun yang kecil, yang sedang, ya. Nah, di sini pemerintah kembali menjelaskan akan menindak tegas yang benar-benar melanggar hukum, yang menipu. Ya, kalau menipu kan tegas sudah. Ya. Tetapi pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan tentu akan dilindungi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau yang benar bekerjanya pasti dilindungi. Tidak mungkin Pak Bareskrim orang nggak salah, apa nggak mungkin. Ya. Tapi kalau terang-terang menipu, janjinya A, jualannya C gitu. Nah, itu jelas kan. Ya. Yang kedua, saudara, kami pastikan tadi stok beras aman. Pak Kabulog melaporkan masih ada 3,9 juta ton stok beras, ya. Jadi masyarakat publik tidak usah khawatir, stok kita ada 3,9 juta ton. Jadi pasokan beras kita aman, lebih dari cukup, saudara. Dari Jakarta, Nova Danu, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor beserta 1 orang penadahnya berhasil dibekuk anggota Satreskrim Polres Pandeglang, Banten. Dari tangan para pelaku, pemirsa, polisi berhasil mengamankan sebanyak 4 unit kendaraan roda 2 berbagai merek, kunci letter T, serta 1 pucuk senjata api rakitan. Beginilah video saat petugas dari Satreskrim Polres Pandeglang menangkap para pelaku curanmor di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Banten. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku curanmor, sejumlah polisi berpakaian preman dari unit Reskrim Polsek Panimbang dan Satreskrim Polres Pandeglang langsung menangkap para pelaku di wilayah Panimbang dan Lebak. Setelah menangkap 1 orang pelaku berinisial DD, warga desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, polisi kemudian melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Lebak. Di kawasan ini polisi menciduk 3 orang pelaku berinisial TS, SP, yang merupakan warga Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, dan DH yang merupakan warga Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Para tersangka melakukan aksi pencuriannya dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah dan mencongkel kunci kotak kendaraan dengan kunci letter T. Selain mengamankan 4 orang pelaku di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, polisi juga berhasil menangkap 1 orang penadah barang hasil curian para pelaku berinisial CH. Tersangka DD merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 4 unit kendaraan roda 2, 1 pucuk senjata api rakitan, 1 buah peluru, 1 buah kunci letter T, telepon genggam, serta surat-surat kendaraan bermotor milik korban. Didapatkanlah diamankan 5 orang tersangka, yang salah satunya adalah penadah. Dari salah satu tersangka ini, pada saat kita lakukan penangkapan, berupaya melakukan perlawanan, dan bahkan kita temukan juga senjata api berikut dengan amunisinya dengan kaliber 3,8, senjata rakitan. Kemudian kita amankan dari semua ini, ternyata pengembangan dari 3 TKP yang berada di wilayah Pandeglang. Sementara pelaku DD yang kerap beraksi menggunakan senjata api rakitan mengaku jika senjata api rakitan tersebut ia dapatkan dari warga Cipanas, Kabupaten Lebak, dan telah 3 kali melakukan aksi pencuriannya. Pelaku juga mengaku jika untuk 1 unit kendaraan roda 2 hasil curiannya dijual seharga 3 sampai 4 juta rupiah kepada penadah.
Cipanas. Itu dari warga atau dari ini? Dari warga. Itu rakit sendiri atau gimana? Rakit sendiri atau gimana? Itu udah curi motor udah berapa kali pakai senjata itu? Setiap mau itu Pak. Setiap mau beraksi pakai itu. Udah berapa kali tuh? Baru 3 Pak. Baru 3. Tapi udah ada korban nggak? Belum ada. Cuma buat ini aja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Pandeglang dan dijerat dengan pasal 480 KUHPI dan pasal 363 KUHP dengan hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa merasa uang di dalam tasnya hilang, seorang WNA asal Uni Emirat Arab mengamuk di lobi sebuah hotel di Kalibata, Jakarta Selatan. WNA ini mengamuk dan juga membuat kegaduhan untuk meminta pertanggungjawaban dari hotel. Petugas gabungan yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dengan ambulans dan membawanya ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. Seorang WNA asal Uni Emirat Arab berinisial AYB ini diamankan petugas gabungan usai aksinya membuat keonaran di lobi sebuah hotel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. WNA bertubuh tambun ini meronta-ronta dan berusaha melukai dirinya sendiri saat petugas gabungan berusaha mengamankannya. WNA ini menolak untuk diamankan karena dia meminta pihak hotel bertanggung jawab terlebih dahulu atas uangnya yang hilang di dalam tas. Namun pihak hotel membantah dan memastikan bukan pihaknya yang menyebabkan uang AYB hilang dengan mengkonfirmasi porter yang membantu membawakan tasnya. Seorang warga negara Emirat Arab, dia mengamuk karena merasa dia kesel pada waktu itu dia membawa barang. Kemudian dari barang itu diturunkan oleh seorang porter ya untuk membantu. Ternyata di tas itu tasnya sudah terbuka dan dia melihat bahwa dengan terbukanya itu dia merasa kehilangan uang. Petugas gabungan yang berhasil mengamankan AYB selanjutnya menyerahkan ke kantor imigrasi Jakarta Selatan dengan menggunakan ambulans. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan dengan utusan khusus Presiden Republik Korea, Honorable Cho Jong-sik di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Menlu juga menjalin kerjasama dengan WIPO untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima kunjungan utusan khusus Presiden Republik Korea Honorable Cho Jong-sik bersama delegasi di Jakarta. Keduanya membahas upaya penguatan kerjasama terutama di sektor perdagangan, investasi, dan teknologi. Setelah itu Menlu Sugiono menggelar pertemuan dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization atau WIPO, Darren Tang. Pertemuan tersebut menegaskan peran strategis kekayaan intelektual sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono dan Dirjen WIPO menyaksikan penandatanganan Letter of Intent antara Kemlu RI dan WIPO untuk membentuk program pelatihan bagi para diplomat Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi diplomat Indonesia untuk berperan di kancah global serta meningkatkan daya saing nasional di era ekonomi berbasis inovasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Vietnam, HI Mr. Chan Chan Men, di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan antar parlemen kedua negara di tingkat bilateral maupun internasional. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Vietnam, His Excellency Mr. Tran Thanh Man, di Kompleks Parlemen. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam upaya penguatan kerjasama antar parlemen Indonesia dan Vietnam. Indra Iskandar menegaskan, kerjasama tersebut tidak hanya di tingkat bilateral, namun juga pada forum regional seperti Parlemen ASEAN dan Asia, serta forum-forum internasional seperti Interparliamentary Union atau IPU. Menurutnya, hubungan yang telah terbina baik selama ini diharapkan untuk terus diperkuat dengan cara mendorong diplomasi parlemen yang lebih efektif. Tersebut ya, tentu kunjungan selama ini terus memperkuat kerjasama antar parlemen ya, Parlemen Indonesia dan Parlemen Vietnam, juga di Parlemen kawasan, Parlemen ASEAN, Parlemen Asia, bahkan juga di
Parlemen Internasional IPU, itu sudah Indonesia dengan Vietnam itu selama ini kerjasama secara baik. Ini terutama adalah dalam hal memberikan hospitality pada anggota dewan, ya, bagaimana menggunakan misalnya teknologi digital, dan mungkin juga nanti kemudian kita saling bertukar staf untuk belajar dalam pengelolaan parlemen. Kerjasama yang semakin kokoh antara Parlemen Indonesia dan Vietnam diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi hubungan diplomatik kedua negara serta masyarakat secara lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, warga Gaza menggelar proses pemakaman untuk 2 jurnalis Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara Israel di bagian barat Gaza. Serangan tersebut menyasar tenda tempat para jurnalis bekerja. Warga Gaza menggelar proses pemakaman untuk Anas Al-Sharif dan Mohamed Kreikia, jurnalis Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara Israel yang menyasar tenda mereka di bagian barat Gaza. Video menunjukkan warga mengangkat jenazah dan melaksanakan sholat jenazah di lokasi tersebut. Lubang peluru dan puing-puing tersebar di sekitar tenda jurnalis. Koresponden Yemen Today, Abdel Hadi Farhat menyatakan bahwa kejahatan ini tidak akan menghentikan kerja jurnalistik mereka. Dia menduga pendudukan Israel melakukan pembunuhan karena peran penting jurnalis dalam mendokumentasikan kepedihan, pembantaian, dan pertumpahan darah sejak awal perang. Foto jurnalis Amir Al-Sultan mengisahkan saat ledakan terjadi. Dia menemukan Anas Al-Sharif di luar tenda dan Mohamed Kreikia yang terbakar. Mereka berusaha memadamkan api dan segera membawa Kreikia ke rumah sakit, namun ia meninggal dunia setengah jam kemudian. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa 5 jurnalis tewas akibat serangan langsung pada tenda jurnalis dekat Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza. Al Jazeera mengonfirmasi nama jurnalis yang meninggal, termasuk Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Mohamed Aliwa. Militer Israel mengaku bertanggung jawab menyasar Anas Al-Sharif dengan tuduhan memimpin sel Hamas dan terlibat dalam aktivitas teroris, termasuk mempromosikan serangan roket terhadap warga sipil Israel. Sementara Anas Al-Sharif sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya hanya melaporkan fakta dari lapangan tanpa bias. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, pemirsa mengapresiasi kolaborasi dengan Kodam 5 Brawijaya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat Jawa Timur. Kolaborasi ini menyasar 158 unit rumah untuk direhabilitasi yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Gubernur perempuan pertama di Jatim ini berkesempatan meninjau 2 unit rumah atas nama Pargiem, RT 001 RW 2 Ngasem Blosingo, dan Tulus, RT 002 RW 02 Ngasem Blosingo di Kecamatan Pacitan yang siap direnovasi. Gubernur Hovifah juga menuturkan bahwa tujuan Rutilahu ini adalah membantu mewujudkan masyarakat miskin memiliki rumah tinggal layak huni. Program ini menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin selanjutnya memiliki 6 indikator kemiskinan, antara lain lantai rumah masih berupa tanah, dinding rumah terbuat dari bilik bambu, sesek, gedek, tidak memiliki jendela dan ventilasi udara, tanah milik pribadi dan tidak bermasalah, tidak memiliki aset lain selain rumah, sebesar kurang lebih dari 500.000 dan penghasilan tidak tetap. Dari rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Insya Allah kita bersama-sama berproses dan tiap tahun selalu ada program kerjasama baik dengan Kodam 5 Brawijaya maupun dengan Lantamal 5 Surabaya. Harapan kita tentu bahwa kebutuhan dasar masyarakat kita makin banyak yang sudah bisa terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, produksi gas nasional pada semester pertama Menteri SDM 2025 mencatatkan kinerja gemilang, realisasi sudah melampaui target tahunan. Sebagian besar alokasi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam laporan kinerja semester pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan target produksi gas yang ditetapkan dalam APBN, yakni 1.005 MBOEPD untuk 1 tahun, telah terlampaui pada 6 bulan pertama hingga Juni 2025. Realisasi produksi mencapai 1.146,4 MBOEPD. Dari total produksi gas, 69% dialokasikan untuk pasar domestik,
Sebesar 38% diantaranya digunakan untuk industri hilirisasi yang memberikan nilai tambahan dalam negeri, menghemat devisa, serta mendorong ekonomi daerah. Sisanya untuk jaringan gas rumah tangga dan industri lainnya. Hanya 31% gas yang diekspor dengan pertimbangan memenuhi kontrak kerjasama yang sebelumnya sudah disetujui. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas. Sampai dengan hari yang saya bicara ini. Jadi kita masih mampu mengelola antara komitmen kita dengan luar negeri dengan konsumsi dalam negeri. Nah ini hilirisasi industri dan pupuk, domestik lain itu BBG, Jargas, peningkatan produksi migas, ketergalistrikan, LNG dan LPG. Kondisi pasar global yang berubah mendorong pemerintah menyesuaikan kebijakan sumber daya alam lainnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tinjau GPM Kapolri ungkap ribuan beras SPHP didistribusikan, informasinya usai jeda. Berikut ini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di Polda Banten. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di Polda Banten. Dalam kegiatan ini sebanyak 27 ton beras SPHP didistribusikan kepada masyarakat lengkap dengan minyak goreng dan gula yang dijual di bawah harga eceran tertinggi. Kapolri menegaskan gerakan pangan murah akan digelar serentak hingga tingkat polsek di seluruh Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Hingga saat ini Polri telah menyalurkan lebih dari 2.200 ton beras SPHP dan masih tersedia sekitar 1,3 juta ton untuk didistribusikan bersama pemerintah hingga akhir tahun 2025. Baru saja saya mengecek langsung kegiatan pendistribusian beras SPHP yang dilaksanakan di Polda Banten. Tadi saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita mendapatkan laporan juga bahwa sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistribusikan ke masyarakat. Dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari minyak kita dan juga gula, di mana semuanya dijual dengan harga rata-rata di bawah HIT. Dan tentunya harapan kita kegiatan ini terus bisa dimaksimalkan karena sampai hari ini Polri telah mendistribusikan kurang lebih 2.225 ton dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek, kecamatan, tingkat polres, dan tingkat polda untuk bisa memaksimalkan distribusi beras SPHP, beras cadangan pemerintah, sehingga harga beras yang ditentukan sesuai dengan standar pemerintah, baik medium ataupun premium, agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HIT maksimal dan tentunya
harapan kita bisa juga di bawah HET. Dari Banten, Simpo TV melaporkan. Informasi mengenaskan pemirsa, calon presiden Kolombia dan senator Miguel Uribe Turbay disemayamkan di Bogota Elliptical Hall of the National Capitol pada hari Senin setelah meninggal dunia karena serangan bersenjata pada 7 Juni 2025 kemarin di ibu kota. Acara pemakaman dihadiri keluarga, rekan politik dari Miguel Uribe Turbay. Jenazah Miguel Uribe Turbay disemayamkan di Hall Elliptical Capitol Nasional untuk diberi penghormatan oleh keluarga, teman, dan sesama senator. Istri, anak tiri, dan ayahnya turut hadir dalam acara duka. Wakil Ketua Senat Ana Paula Agudelo mengajak semua pihak bekerja sama untuk Kolombia tanpa kekerasan sebagai warisan Uribe Turbay. Akses pemakaman terbatas untuk keluarga dekat, namun publik dapat memberi penghormatan pada hari Selasa pagi. Setelah itu jenazah akan dibawa ke Katedral Primatal untuk misa pemakaman dipimpin Uskup Agung Bogota, Luis Jose Rueda. Uribe Turbay ditembak 2 kali di kepala oleh seorang remaja saat kampanye di Fontibon pada 7 Juni 2025. Penyelidikan masih berlanjut dengan penangkapan 6 orang termasuk pelaku yang berusia 15 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian helm terekam CCTV terjadi di halaman parkir rumah sakit di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Seorang pria mengambil helm yang bukan miliknya yang berada di atas motor di samping kendaraannya. Aksi ini terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pria mencuri helm di halaman parkir salah satu rumah sakit yang berada di Ciledug, Tangerang, Banten beberapa hari lalu. Pria yang mengenakan jaket ojek online ini berjalan bersama anaknya menghampiri motornya yang sedang diparkir. Pria ini kemudian mengambil sebuah helm di atas spion motor yang berada di samping kendaraannya dengan tenang, memasukkannya ke dalam tas jinjing yang ia bawa dan membawanya pergi. Menurut keterangan warga di sekitar lokasi, pelaku yang mengambil helm itu diduga adalah keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Dan kejadian ini kali pertama terjadi. Dia bawa anak kecil, Gojek, terus dia pura-pura masuk barang, terus tiba-tiba helm customer ini diambil sama ojol. Lagi di dalam, Pak. Itu kayaknya kemungkinan orang sini, dia ada keluarga yang sini, jadi ada kemungkinan bisa diambil. Kalau kejadiannya baru kali ini, tapi waspada aja dah. Warga diminta waspada atas kejadian pencurian helm ini. Sementara kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan masih terus berlangsung di wilayah Villaderfos, Galicia, Spanyol di tengah gelombang panas yang juga melanda seluruh negara. Api yang meninggi, pemirsa, disertai asap tebal membuat upaya pemadaman menjadi lebih sulit. Kebakaran hutan besar terjadi di Galicia, Spanyol, di mana petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan api yang membakar di wilayah Villaderfos. Rekaman menunjukkan pesawat penyemprot air memadamkan api dari udara, sementara asap tebal nampak membumbung tinggi. Warga setempat terlihat mengamati kebakaran dari jalan raya, sementara petugas keamanan dan penyelamat siaga di lapangan. Beberapa kebakaran lain juga terjadi di Chandreksa de Cuesa, di mana api telah melahap lebih dari 3.000 hektar hutan, serta di Villaderfos yang mengalami kebakaran seluas 580 hektar. Kebakaran di Moyalde juga menyebabkan status alert level 2 karena api semakin mendekati perumahan warga. Menteri Transisi Ekologi Spanyol melaporkan bahwa sepanjang tahun ini lebih dari 39.000 hektar lahan telah terbakar atau meningkat 9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Musim kebakaran tahun ini dikenal sebagai salah satu yang paling parah. Hal ini disebabkan kondisi panas ekstrim yang kering yang mempercepat penyebaran api. Upaya pemadaman dilakukan baik dari udara maupun darat untuk meminimalisir kerugian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan PPATK mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dormant. Saat ini, pemirsa, PPATK telah memiliki peta risiko terkait rekening tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dormant tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Melalui Deputi Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fitriadi, Pusat Pelaporan dan Analisis Data Keuangan atau PPATK saat ini telah mencabut kebijakan atas pemblokiran rekening dormant.
Sesuai dengan arahan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, koordinasi juga telah dilakukan terhadap pihak bank untuk melakukan pembukaan rekening yang sempat terblokir. Fitriadi mengatakan saat ini PPATK telah memiliki peta risiko terkait rekening tidak aktif yang ada di Indonesia. Dipastikan rekening dorman tersebut bisa dilindungi dari aktivitas ilegal. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi pemblokiran atas rekening dorman ya. Dan kita juga sudah mengarahkan kepada pihak bank untuk segera merilis membuka rekening yang sempat diblokir ya atas permintaan PPATK ya. Alhamdulillah saat ini PPATK sudah memiliki peta risiko terkait dengan rekening dorman yang ada di Indonesia ya. Kita akan memastikan ya rekening-rekening dorman terutama yang umur dormannya itu lama sekali ya. Ada yang terutama yang 5 tahun ke atas, bahkan ada yang sampai 35 tahun ini bisa terlindungi ya, terjaga dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Untuk diketahui sebelumnya PPATK telah melakukan pemblokiran sejumlah rekening dorman atau tidak aktif melalui sejumlah bank. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari aktivitas ilegal. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Kementerian Sosial mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil pemuktahiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN oleh Badan Pusat Statistik. Saifullah Yusuf menjelaskan dalam pemuktahiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS, seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan mempengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk itu Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat. Karena sebagaimana yang kita ketahui, setiap 3 bulan kita menyalurkan bansos. Dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat yang baru yang belum memiliki nomor rekening. Maka itu kita setiap 3 bulan sekali ketika mau menyalurkan bansos berpedoman pada DTSN yang telah dimutakhirkan oleh BPS, itulah kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening. Nah, salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang. Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap 3 bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari 1 jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing. Lebih lanjut, ia menegaskan penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSN yang telah dimuktahirkan oleh BPS. Adapun Mensos mengungkapkan ada lebih dari 100.000 penerima bantuan sosial yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat. Dadan juga menjelaskan layanan ini didukung 5.130 satuan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai wilayah, serta disiapkan 14.000 SPPG tambahan. Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Agustus, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dada menjelaskan layanan tersebut didukung oleh 5.130 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai wilayah. Realisasi anggaran yang telah terserap mencapai 8,2 triliun rupiah dan difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara itu pembangunan SPPG didanai oleh para mitra. Pada kesempatan yang sama, Dadan juga menyampaikan sebanyak 14.000 SPPG tambahan kini tengah disiapkan dan masih dalam tahap verifikasi. Pembangunan fasilitas ini melibatkan banyak pihak, termasuk TNI AD, Polri, PIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, dan APJ. Pertama kami melaporkan bahwa penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta. Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan. Itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak, ya, termasuk dari TNI, Angkatan Darat, kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJ, dan lain-lain. Ya, jadi semuanya membangun sendiri dan kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara 1,5 sampai 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun, ya, sudah hampir 28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra. Jadi kalau di daerah-daerah PPG sendiri sampai sekarang baru menyerap 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Perdagangan Budi Santoso tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Peru senilai 15 triliun rupiah. Hal ini diyakini Mendak Budi Santoso sebagai langkah permulaan kerjasama dengan lingkup lebih luas. Pemerintah tengah membidik nilai perdagangan dengan negara Amerika Selatan Peru yang angkanya dapat menembus senilai 960 juta dolar Amerika atau 15,65 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan akumulasi perdagangan antara Indonesia dan Peru di tahun lalu sebesar 480 juta dolar Amerika yang terurai dalam ekspor sebesar 331,2 juta dan impor senilai 149,6 juta dolar Amerika Serikat. Menurutnya hubungan dagang ini adalah bagian awal dari proses kerjasama yang berkelanjutan dan lebih luas ke depannya antar kedua negara. Dengan kata lain, adanya potensi pertambahan jenis produk kerjasama lainnya. Nah, kemarin juga kita kan sudah menandatangani Indonesia Peru CEPA. Ya, kemarin Presiden Peru sudah datang ke Indonesia. Jadi kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita melakukan perjanjian dagang, ya, ini sebuah kemajuan. Kenapa dengan Peru ini CEPA yang bagus? Karena kita startnya kan dari awal. Ya, Indonesia CEPA itu total trade-nya tidak sebesar misalnya dengan EU, ya. Kita total trade-nya 480 juta US, kita surplus 181 juta US. Tetapi kita sudah mempunyai CEPA, jadi ada kerangkanya kerjasama dagang. Jadi ke depan kalau mau nambah item-item kerjasama yang lain itu mudah.
Kalau kita memulai dari total trade yang sudah besar, biasanya perjanjian SEPA-nya lama. Kita hanya 14 bulan ya. Kita dengan EU berapa? 10 tahun. Ini dengan Peru cuma 10 bulan. Nah, akses pakaian jadi tekstil kita ke mana? Ke Peru, termasuk alas kaki besar. Ya, kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Ini salah satu untuk mendorong ya akses pasar kita di luar negeri. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI terima kunjungan kehormatan utusan Presiden Korsel. Informasinya usai jeda berikut ini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Kyung-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tentunya dalam pertemuan ini untuk mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi utusan khusus Presiden Republik Korea Selatan Cho Kyung-sik pada Selasa siang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kunjungan ini, Puan mendorong pembahasan pembaruan untuk pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan yang saat ini masih tertunda. Kedatangan utusan khusus Presiden Korea Selatan adalah sebuah kehormatan bagi DPR RI. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan semakin berkembang positif. Hal ini mengingat di tengah dinamika ketidakpastian yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, kedua negara diperlukan untuk memperkuat kerjasama dalam rangka memajukan perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan kawasan. Pasalnya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan nilai, yaitu menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, juga rule of law. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak diaktifkannya kembali 48 tahun lalu, pasar modal Indonesia terus menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Direktur Clearing dan Penjaminan Antonius Herman Aswar menyampaikan dalam perayaan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini akan memberikan dukungan untuk program Presiden Prabowo Subianto Sekolah Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Self-Regulatory Organization atau SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, BI, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, dan PT Kustodian Sentra Efek Indonesia atau KSEI memperingati 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang mengusung tema mewujudkan ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Peringatan yang berlangsung pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025, diawali dengan acara seremoni pembukaan perdagangan di Main Hall Bay, Jakarta. Pada tahun ini, di usia yang ke-48 diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, kami mengangkat tema mewujudkan ekonomi mandiri, berdaulat, dan maju bersama. Tema ini sejalan dengan komitmen pemerintah atas pentingnya membangun kemandirian ekonomi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, serta komitmen untuk membangun fondasi ekonomi yang berdaulat untuk kemajuan bersama. Logo HUT ke-48 Pasar Modal ini mengusung desain yang kaya akan simbolisme, menggabungkan angka 48, motif batik, sayap burung Garuda, serta nuansa biru dan hijau sebagai representasi dari kesinambungan, ketahanan, keberlanjutan perjalanan pasar modal Indonesia selama hampir setengah abad. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dengan membuka akses pasar modal bagi seluruh lapisan masyarakat
serta sejalan dengan pilar Asta Cita sebagai landasan strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Direktur Keliling dan Penjaminan Antonius Herman Azwar juga menyampaikan dalam perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia akan ada 4 program baru pada tahun ini, yaitu Virtual Trading Competition 2025, Sekolah Pasar Modal untuk Negeri, Capital Market Run 2025, dan dukungan pasar modal untuk program pemerintah Sekolah Rakyat. Acara tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal pasar modal sebagai sarana meningkatkan literasi yang lebih luas dan inklusif, sekaligus sesuai dengan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah pesawat kecil yang sedang melakukan pendaratan tiba-tiba menabrak pesawat lain yang sedang parkir di Bandara Montada, Amerika Serikat. Insiden ini, pemirsa, memicu kebakaran hebat di area bandara. Pesawat bermesin tunggal jenis Sokata TBM 700 turboprop berupaya melakukan pendaratan pada Senin 11 Agustus pukul 14.00 waktu setempat di Bandara Kalispell City, Montana. Penyelidikan awal menunjukkan pilot kehilangan kendali saat mendekati landasan sehingga pesawat tergelincir dan menabrak pesawat lainnya yang sedang terparkir. Saksi mata mengatakan pesawat terlihat mendarat darurat di ujung landasan dan langsung menghantam pesawat lain, diiringi ledakan suara keras. 2 penumpang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan medis di area bandara. Sementara penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri keluar dari pintu pesawat. Penerbangan tersebut dilaporkan berasal dari Pullman, Washington dan merupakan pesawat milik Mater Sky LLC. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setidaknya 1 orang dilaporkan tewas dan puluhan lain terluka atau terperangkap di bawah puing setelah terjadi ledakan di pabrik US Steel dekat Pittsburgh pada hari Senin. Rekaman menunjukkan momen ledakan dan asap hitam membumbung di atas pabrik. Ledakan mengguncang pabrik US Steel Clairton Coke Works yang terletak di selatan Pittsburgh pada hari Senin 11 Agustus 2025. Setidaknya 1 orang dilaporkan tewas sementara puluhan lain terluka atau terperangkap di bawah puing. Rekaman video menunjukkan momen ledakan besar di pabrik itu disertai kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Tim darurat segera diturunkan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi di tempat kejadian. Menurut pihak berwenang, 2 pekerja masih dinyatakan hilang dan sedang dicari. Pabrik ini mempunyai ribuan pekerja dan merupakan salah satu operasi coking terbesar di Amerika Utara. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, warga Gaza menggelar proses pemakaman untuk 2 jurnalis Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara Israel di bagian barat Gaza. Serangan tersebut menyasar tenda tempat para jurnalis bekerja. Warga Gaza menggelar proses pemakaman untuk Anas Al-Sharif dan Mohamed Kreikia, jurnalis Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara Israel yang menyasar tenda mereka di bagian barat Gaza. Video menunjukkan warga mengangkat jenazah dan melaksanakan sholat jenazah di lokasi tersebut. Lubang peluru dan puing-puing tersebar di sekitar tenda jurnalis. Koresponden Yemen Today, Abdel Hadi Farhat menyatakan bahwa kejahatan ini tidak akan menghentikan kerja jurnalistik mereka. Dia menduga pendudukan Israel melakukan pembunuhan karena peran penting jurnalis dalam mendokumentasikan kepedihan, pembantaian, dan pertumpahan darah sejak awal perang. Foto jurnalis Amer Al-Sultan mengisahkan saat ledakan terjadi. Dia menemukan Anas Al-Sharif di luar tenda dan Mohamed Kreikia yang terbakar. Mereka berusaha memadamkan api dan segera membawa Kreikia ke rumah sakit, namun ia meninggal dunia setengah jam kemudian. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan bahwa 5 jurnalis tewas akibat serangan langsung pada tenda jurnalis dekat rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Al Jazeera mengonfirmasi nama jurnalis yang meninggal, termasuk Anas Al-Sharif, Mohamed Kreikia, Ibrahim Zahir, Mohamed Naufal, dan Mohamed Aliwa. Militer Israel mengaku bertanggung jawab menyasar Anas Al-Sharif dengan tuduhan memimpin sel Hamas dan terlibat dalam aktivitas teroris, termasuk mempromosikan serangan roket terhadap warga sipil Israel. Sementara Anas Al-Sharif sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya hanya melaporkan fakta dari lapangan tanpa bias. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa merasa uang di dalam tasnya hilang, seorang WNA asal Uni Emirat Arab mengamuk di lobi sebuah hotel di Kalibata, Jakarta Selatan. WNA ini mengamuk dan juga membuat kegaduhan untuk meminta pertanggungjawaban dari hotel. Petugas gabungan yang datang ke lokasi mengamankan pelaku dengan ambulans dan membawanya ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. Seorang WNA asal Uni Emirat Arab berinisial AYB ini diamankan petugas gabungan usai aksinya membuat keonaran di lobi sebuah hotel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. WNA bertubuh tambun ini meronta-ronta dan berusaha melukai dirinya sendiri saat petugas gabungan berusaha mengamankannya. WNA ini menolak untuk diamankan karena dia meminta pihak hotel bertanggung jawab terlebih dahulu atas uangnya yang hilang di dalam tas. Namun pihak hotel membantah dan memastikan bukan pihaknya yang menyebabkan uang AYB hilang dengan mengkonfirmasi porter yang membantu membawakan tasnya. Seorang warga negara Emirat Arab, dia mengamuk karena merasa dia kesel pada waktu itu dia membawa barang. Kemudian dari barang itu diturunkan oleh seorang porter ya untuk membantu. Ternyata di tas itu, tasnya sudah terbuka. Dan dia melihat bahwa dengan terbukanya itu dia merasa kehilangan uang. Petugas gabungan yang berhasil mengamankan AYB selanjutnya menyerahkan ke kantor imigrasi Jakarta Selatan dengan menggunakan ambulans. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kebakaran juga melanda sejumlah pemukiman dan satu usaha konveksi yang berada di Jalan Jembatan Besi 9 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu siang. Salah satu sekolah yang berada di dekat lokasi kebakaran terpaksa menghentikan aktivitas belajar mengajar mereka. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan semi permanen dan satu usaha konveksi yang berada di Jalan Jembatan Besi 9 Tambora, Jakarta Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran terlihat berjibaku memadamkan kobaran api. Sejumlah warga yang rumahnya terbakar pun tak kuasa menahan tangis melihat api menghanguskan bangunan rumah mereka. Menurut petugas damkar, api berasal dari salah satu rumah warga yang berada di lantai 2. Sebagian warga pun terlihat menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari peristiwa kebakaran. Saat ini petugas masih menyelidiki asal mula penyebab kebakaran. Sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil dan 90 personel pemadam dikerahkan ke lokasi. Informasinya dari petugas melihat asap tebal dari pos Jembatan Baru, Pak. Ya, Jembatan Besi Baru. Objek 3 rumah tinggal dan 1 konveksi. Alamatnya Jalan Jembatan Besi RT 04 RW 06 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora. Sudah padam, Pak, tinggal pendinginan dan kita menyusun temperatur panas barang-barang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Ilham Adriansyah, Sinpo TV melaporkan. Diduga sebagai bandar narkoba, seorang pria yang mengaku sebagai pekerja bangunan ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku ditangkap di area perkebunan di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa sore. Seorang pria yang mengaku sebagai pekerja bangunan ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Selasa sore. Pria itu ditangkap petugas di area perkebunan yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 26 paket sabu-sabu yang disembunyikan di salah satu pondok. Tersangka sempat melakukan perlawanan dan membantah sebagai pengguna dan pengedar narkoba saat dibekuk petugas. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan mengatakan, penggerebekan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya lokasi terpencil yang kerap dijadikan peredaran narkoba. Dari tersangka tersendiri kita menemukan dan mendapatkan poketan sabu sebanyak 26 poket dan juga beberapa alat hisap bong di tempat barak narkobanya. Dan untuk poketan ini adalah poketan 50.000 yang siap edar. Dan lokasi ini termasuk lokasi yang cukup terpencil. Modus operandi dari para pelaku ini ada piket yang ada di depan yang berjaga-jaga untuk menjadi informan apabila ada petugas yang masuk. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam barak narkoba di lokasi penggerebekan, termasuk memburu pemasok narkoba kepada bandar yang ditangkap.
Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor oleh komplotan curanmor bersenjata api di Bandar Lampung terekam CCTV. Dalam satu malam, komplotan ini bahkan berani mendatangi 2 rumah di satu kompleks dan juga berhasil menggasak 1 unit motor. Di salah satu komplek perumahan di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, komplotan tersebut menyantroni 2 rumah sekaligus dalam satu malam. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, 3 orang pelaku terlihat sedang berusaha membuka pagar rumah. Saat itu mereka dipergoki pemilik rumah yang kemudian kabur meninggalkan komplek. Warga menyebut sebelum kepergok, komplotan curanmor itu telah berhasil menggondol 1 unit motor di komplek perumahan tersebut. Sejumlah warga yang melihat kejadian pun mengaku takut untuk mengejar karena melihat salah satu pelaku memiliki senjata api. Jadi setelah ada orang teriak itu, selang beberapa lama saya baru keluar. Di sini sudah ada orang, sudah ada Pak RT segala macam. Cuma mereka belum tahu bahwa motor saya hilang karena biasanya motor saya itu dalam. Jadi setelah saya keluar, saya baru laporan ke mereka dan mereka baru sadar kalau motor saya itu udah nggak ada. Kalau dari rekaman CCTV itu rumah kita duluan apa tetangga duluan? Kalau menurut CCTV seharusnya rumah sini dulu karena setelah dari sana kan diteriakin tuh dia langsung kabur mereka. Oh, jadi yang terekam CCTV di sini 3 orang. 3 orang. Yang eksekusi ya? Ya. Gembok kita dihancurin dia apa gimana? Gembok dihancurin, udah nggak kelihatan. Ya, kemudian kalau dari CCTV agak sedikit kelihatan di belakang bajunya. Oh, senpi ya? Pas pada saat orang teriak itu, warga depannya nggak berani langsung keluar. Takut ya? Takut. Kalau kabarnya sih di hari yang sama itu 3 tempat. 3 tempat. Itu jaraknya hanya selisih setengah jam. Setengah jam. Motor semua ini? Motor semua. Berapa motor sih total yang diambil semua daerah sini? Kalau total menurut info dari kepolisian itu terdapat motor. Dengan kejadian ini, warga meminta polisi dapat segera melakukan penindakan dengan menangkap para pelaku. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 tahun, PT KAI Daob 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang juga akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI yang dimulai 12 Agustus 2025. Kabar gembira bagi Anda yang ingin bepergian di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Pasalnya mulai tanggal 12 Agustus hari ini hingga tanggal 17 Agustus mendatang, PT KAI Daob 1 Jakarta membuka promo Merdeka dengan memberikan potongan harga sebesar 20% bagi calon penumpang yang akan berangkat khusus di tanggal 17 Agustus mendatang. Para calon penumpang bisa memburu promo Merdeka tersebut di seluruh kanal resmi KAI, seperti Akses by KAI, website booking kai.id, dan mitra penjualan resmi lainnya. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko menyebut, program promo Merdeka ini merupakan bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT RI ke-80 tahun. Meski begitu, promo Merdeka hanya berlaku untuk KA komersil di Pulau Jawa dan Sumatera, tak termasuk kereta api luxury dan kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan KA wisata. PT KAI Daob 1 Jakarta mengumumkan bahwa promo Merdeka akan dibuka mulai 12 Agustus 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025 dengan potongan harga sebesar 20% untuk keberangkatan khusus tanggal 17 Agustus 2025. Promo ini berlaku untuk kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera, kecuali kereta api luxury, kompartemen, priority, imperial, panoramik, dan kereta wisata. Tidak juga berlaku untuk tarif khusus maupun digabung dengan diskon lainnya. Program ini merupakan apresiasi PT KAI dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk perjalanan setelah upacara kemerdekaan maupun long weekend. Masyarakat pun diajak memanfaatkan momentum ini untuk bepergian setelah upacara kemerdekaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pertanian bersama Gopan atau Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional menggelar Musyawarah Nasional 5 di Bogor, Jawa Barat. Musyawarah Nasional ini pemirsa untuk memastikan harga ayam tetap stabil dan melindungi peternak. Untuk bersama-sama menjaga agar stabilisasi perunggasan nasional kita semakin baik lagi ke depan.
Bertempat di Bogor, Jawa Barat, Kementerian Pertanian bersama GOPAN atau Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional menggelar musyawarah nasional kelima. Kementerian Pertanian bersama GOPAN mengawal harga ayam hidup minimal Rp18.000 per kilogram. Langkah ini bertujuan agar peternak tidak merugi. Selain itu, langkah ini juga dinilai penting untuk melindungi peternak sekaligus menjaga keseimbangan industri unggas nasional yang kini tengah mengalami surplus. Agung Suganda menyampaikan harapannya agar pengurus dan jajaran GOPAN bisa terus merangkul anggotanya dan menjadi penyambung lidah aspirasi yang ada dari peternak Indonesia kepada pemerintah. Anggotanya dan menjadi penyambung lidah aspirasi yang ada dari para peternak kita kepada pemerintah dan sebaliknya menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para peternak untuk bersama-sama menjaga agar stabilisasi perunggasan nasional kita semakin baik lagi ke depan. Lebih lanjut, Agung Suganda juga berharap bahwa GOPAN bisa menjadi penyambung lidah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para peternak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, OJK ajak semua pihak untuk melawan scam secara masif. Informasinya usai jeda berikut ini. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friederika Widiasari Dewi, mengajak seluruh instansi agar bersinergi untuk melakukan penguatan ekosistem pelindungan konsumen dan masyarakat. Dirinya juga menyampaikan hal tersebut dalam high level meeting Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti di Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Sebagai lembaga independen yang mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan tegas dengan komitmen memperkuat pelindungan terhadap masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friederika Widiasari Dewi, menghadiri high level meeting Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti di Jakarta pada Senin 11 Agustus 2025. Satgas Pasti sendiri merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, dan PPATK. Friederika mengajak semua pihak untuk melakukan penguatan ekosistem, pelindungan konsumen dan masyarakat dari scam dan fraud yang semakin marak terjadi. Saat ini OJK sendiri telah melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan secara masif melalui kampanye melawan scam dan juga penguatan anggota anti-scam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Laboratorium Indonesia 2045 atau LE45 akan menggelar seminar nasional bertajuk Refleksi 8 Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 untuk melihat kembali pasang surut demokrasi yang dialami pemerintah Indonesia selama 8 dekade kemerdekaannya. Seminar ini menjadi ruang dialog bagi seluruh sektor di mana demokrasi akan menjadi topik pada tiap pembahasan dalam seminar nasional dalam rangka memperkuat demokrasi yang sedang menghadapi banyak tantangan. Laboratorium Indonesia 2045 dalam rangka mendekati perayaan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia mengadakan seminar nasional dengan tajuk Refleksi 8 Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045. Seminar nasional yang akan berlangsung pada 20 hingga 21 Agustus 2025 ini terbagi menjadi 3 sesi di masing-masing hari. Dalam seminar ini, Laboratorium Indonesia 2045 menghadirkan 10 analis dari berbagai bidang keahlian yang akan memberikan perspektif mendalam serta analisis kritis.
Ketua Lab 2045 Jaleswari Pramoda Wardani menyampaikan dalam seminar tersebut akan disampaikan 7 kajian, di mana dari 7 kajian tersebut dapat dilihat bagaimana perjalanan bangsa selama 8 dekade. Kajian tersebut juga akan memproyeksikan perencanaan strategis 1 abad Indonesia yang kerap disebut Indonesia Emas. Dirinya mengatakan melalui kajian-kajian ini banyak pihak yang dapat melihat pasang surut demokrasi dalam pemerintahan Republik Indonesia selama 8 dekade ke belakang. Ya, hari ini adalah konferensi pers untuk seminar tanggal 20 sampai 21 Agustus nanti di Perpustakaan Nasional dengan tema adalah refleksi 8 dekade dan proyeksi 2045 Indonesia. Sebetulnya kajian kami akan memaparkan 7 kajian. Di Lab 45 kita ada 7 kajian yang nanti kami akan dalam koridor demokrasi. Jadi kita dari 7 kajian ini kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa ini. Kita akan menengok ke belakang 8 dekade dan kemudian juga kajian ini juga akan memproyeksikan kira-kira 1 abad Indonesia 2045 yang sering kita bicarakan sebagai Indonesia Emas. Itu perencanaan strategisnya seperti apa dari 7 kajian kami ini. Forum ini diharapkan dapat membantu memastikan arah pembangunan nasional tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar kebangsaan. Dari Jakarta, Juliandri Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memperkuat komitmen perempuan sebagai pilar ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik. Hal itu ia tegaskan dalam kegiatan APEC Women and the Economy Forum 2025 pada Senin 11 Agustus 2025. Dalam kegiatan APEC Women and the Economy Forum 2025, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengikuti rangkaian agenda yang menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik pada Senin 11 Agustus 2025. Arifah juga bertemu dengan delegasi Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertemuan ini tidak hanya membahas program kerjasama, tetapi juga memperkuat komitmen untuk memastikan setiap langkah memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak di kedua negara. Agenda ditutup dengan acara APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Dinner, yaitu sebuah malam penghargaan yang menegaskan bahwa kesehatan perempuan adalah fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan dan inisiatif konkret yang mendorong kesehatan, kesejahteraan, serta partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo menggelar Seminar Nasional 2025 di Kota Bogor, Jawa Barat. Acara yang digelar oleh DPD Perbarindo, DKI Jaya dan juga sekitarnya ini menghadirkan berbagai pelaku industri keuangan untuk membahas penguatan keamanan cyber di era digital. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Bogor yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, Perbarindo DPD DKI Jaya dan sekitarnya menggelar Seminar Nasional 2025 di salah satu hotel di Kota Bogor, Jawa Barat. Acara yang dihadiri oleh 265 peserta ini mengusung tema penguatan cyber security untuk menunjang peran BPR-BPRS dalam mendukung UMKM di era digital menuju Indonesia Emas. Menghadirkan berbagai sumber ahli, mulai dari otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, pakar keamanan cyber, pimpinan BPR-BPRS dari berbagai daerah, hingga wali kota Bogor selaku tuan rumah diselenggarakannya acara. Seminar digelar sebagai upaya menjawab tantangan semakin tingginya ancaman kejahatan cyber terhadap layanan perbankan digital, terutama pada lembaga berbasis lokal yang melayani UMKM dan masyarakat di akar rumput. Jadi BPR ini adalah garda terdepan. Tapi memang masih ada waktu khususnya bagi industri untuk memastikan sampai so far hari ini, kalau tadi data yang kami tampilkan, memang masyarakat masih pengen dilayani secara konvensional, belum dipengin secara digital. W-nya ini kan harus lirik dengan market, tetapi ada preferensi nasabah yang berubah, di mana Gen X, Gen G, dan Gen Alpha ini kan sudah sangat well literate dengan satu kemudahan akses, kecepatan akses, murah akses, dan inklusif. Nah, inilah
satu propos yang diinisiasi oleh DPD Perbarindo DKI merespon tantangan yang tantangan eksternalnya adalah preferensi nasabah yang akan shifting berubah. Dan untuk memastikan itu, salah satu langkahnya sebelum melakukan digitalisasi perlu penguatan kompetensi, pemahaman kompetensi atau awareness yang tadi saya sampaikan di awal adalah bagaimana terhadap resiko cyber yang ujungnya adalah terhadap perlindungan nasabah. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapat materi mendalam mengenai strategi pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan insiden cyber. Diskusi juga membahas pentingnya pembuatan standar operasional prosedur yang ketat untuk menjamin kontinuitas pelayanan. Selain itu, ditekankan pentingnya kolaborasi antara bank dan pemangku kepentingan untuk berbagi informasi mengenai pola serangan terbaru. Kesempatan ini nantinya tentu akan menjadi sebuah informasi atau semacam bagian dari SOP ya, atau standar operating procedure yang mesti dilakukan oleh BPR-BPRS supaya keamanan baik nasabah maupun dari sisi korporasi dan sistemnya itu baik. Ya, kita menghindari hal-hal negatif, misalnya pertasan atau misalnya ada penyalahgunaan informasi, sehingga dengan adanya nanti gambaran dalam seminar ini, harapannya seluruh pengelola BPR, BPRS di Jabodetabek ini bisa punya pemahaman yang sama tentang bagaimana pengelolaan BPR, BPRS ini bisa lebih secure ya, lebih memastikan bahwa keamanannya itu terjamin sehingga nasabah akan lebih tenang. Perbarindo berharap langkah ini mampu meminimalisir resiko kerugian finansial maupun kerusakan reputasi yang bisa terjadi akibat serangan digital. Dari Kota Bogor, Nadia Kusuma, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Jabodebek menyatakan dukungan penuh terhadap seminar cyber security yang juga digelar DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Seminar ini pemirsa fokus pada penguatan keamanan cyber di industri BPR-BPRS sehingga Perbarindo berperan untuk melindungi nasabah dan meningkatkan keamanan transaksi keuangan masyarakat. Seminar Cyber Security yang dilaksanakan di Kota Bogor pada 13 Agustus 2025 ini dihadiri oleh pelaku industri BPR-BPRS dari wilayah Jabodebek. Dengan mengusung tema penguatan cyber security menunjang peran BPR-BPRS dalam mendukung UMKM di era digitalisasi menuju Indonesia Emas, OJK Jabodebek menyampaikan dukungan dan apresiasi bahwa penguatan cyber security akan mengurangi resiko insiden cyber, meningkatkan kenyamanan bertransaksi, dan memperkuat perlindungan data nasabah di seluruh jaringan BPR-BPRS. Penerapan pengamanan berlapis, edukasi literasi digital bagi pegawai dan nasabah, serta prosedur respon insiden yang terstandar menjadi sorotan untuk diimplementasikan secara konsisten. Dengan penguatan keamanan cyber, industri BPR-BPRS mampu menjaga kontinuitas layanan, menekan potensi kerugian, dan mempercepat penyaluran kredit yang lebih aman bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kegiatan seminar ini, tentunya kami dari kantor otoritas OJK Jabodebek sangat mendukung dan juga sangat mengapresiasi ya kegiatan dilakukan oleh DPD Perbarindo DKI Jakarta. Dengan adanya kegiatan ini, seminar terkait dengan cyber security ini tentunya akan memberikan dorongan dan juga penguatan lagi dari keamanan cyber di seluruh BPR, BPRS yang ada di wilayah Jabodebek ini. Kepala OJK Jabodebek menegaskan, cyber security yang kuat merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap layanan keuangan BPR-BPRS sekaligus mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM di wilayah Jakarta. Dari Kota Bogor, Nadia Kusuma, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan merespon polemik royalti hak cipta yang ramai diperbincangkan. Undang-undang hak cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring perkembangan zaman.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini berlaku memerlukan penyesuaian seiring berkembangnya waktu. Menurut Otto, Undang-Undang Hak Cipta ini adalah persoalan dasar yang sebenarnya membutuhkan sorotan khusus pemerintah. Dirinya menerangkan keberadaan hak cipta merupakan kreasi dari pencipta karya tersebut. Hal tersebut disampaikan Otto usai menghadiri pembukaan IPA Fest 2025 di PIK 2 Kabupaten Tangerang pada Jumat petang lalu. Copyright itu suatu persoalan yang memang mendasar ya, karena ini suatu hak cipta merupakan kreasi yang merupakan the son of the soul daripada penciptanya, bayangin karya ciptaan sendiri. Jadi saya kira memang ada beberapa hal dalam undang-undang tersebut yang perlu merupakan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, penerapan tentang bagaimana LMK untuk menerapkan pungutan dari masyarakat juga menjadi perhatian kita juga. Ya, jadi nanti mudah-mudahan kalau nanti sedang di negara perubahan undang-undangnya sekarang kan undang-undang hak cipta, mudah-mudahan itu dapat ketegasan ya. Karena saya tahu beberapa putusan pengadilan ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa kasus yang kalian lihat juga terjadi di Bali umpamanya, termasuk juga Agnesmo dan sebagainya. Itu merupakan perhatian pemerintah. Mudah-mudahan dengan kasus seperti itu nanti pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan undang-undang untuk kepentingan turut melindungi juga penciptanya, tapi melindungi juga para pelaku-pelaku termasuk penyanyi dan sebagainya, performer ya. Gitu. Dari Banten, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Jadi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menanggapi penetapan 3 pejabat tinggi perusahaan besar yang menjadi tersangka dalam kasus beras oplosan. Menurut Sudaryono, penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi titik awal yang baik untuk memperbaiki mutu dan kualitas perusahaan. Satgas Pangan Polri sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus beras yang tak sesuai dengan mutu standar dalam kemasan atau beras oplosan. Ketiga tersangka tersebut diantaranya KG selaku Direktur Utama PT Food Station, RL selaku Direktur Operasional PT Food Station, serta RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap penetapan tersangka beras oplosan dapat menjadi titik awal bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas dan mutu beras yang diproduksi. Terlebih, menurutnya tingkat konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi, sehingga setiap badan usaha diminta untuk mengakhiri praktik-praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini semoga bisa menjadi menjadi starting point yang bagus, di riset lagi, ya dimulai lagi dari yang baik lah. Saya kira harus kita sudahi lah praktek-praktek di mana ya volumenya kurang, kemudian mutunya ternyata keliru dan harganya mahal. Ya, tentu saja yang dirugikan kan masyarakat ya. Kita ini kan konsumsi berasnya kan besar. Nah itu ya masyarakat kan dirugikan ya. Tentu saja ini di era yang sekarang kita tata semua dengan baik lah. Insya Allah nanti semuanya akan jadi baik semuanya ya. Oke, makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mewujudkan tata kelola instansi yang bersih dan juga akuntabel melalui penguatan sistem manajemen anti-fraud dan juga pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. Hal ini sebagai aksi nyatanya dalam seminar nasional dengan rangkaian launching ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka agenda seminar nasional implementasi manajemen anti-fraud dalam perwujudan pembangunan good governance dan clear government melalui dukungan keahlian di bidang anggaran dan akuntabilitas keuangan negara yang sekaligus mengangkat tema khusus Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka launching ISO 37001. Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Ruang Abdul Muiz Senayan, Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Sekjen DPR RI, dirinya bertanggung jawab untuk memastikan layanan administratif dan dukungan keahlian yang akuntabel, transparan dan profesional bagi seluruh proses kerja DPR RI. Melalui seminar ini, Indra berharap dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip zero tolerance to fraud, sekaligus mengembangkan kompetisi aparatur negara khususnya dalam hal anggaran dan akuntabilitas keuangan. Kira kita akan terus konsisten melakukan
aspek pengawasan dan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, tentu dengan ISO tadi ya 37001 yang berkaitan dengan manajemen anti penyuapan, dan juga pengawasan yang terus-menerus dari Inspektorat Utama kita dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam pendampingan. Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional, Nur Hidayati, tenaga ahli Stranas, Pencegahan Korupsi KPK, Rifki S. Asegaf, dan praktisi anti-fraud, sekaligus Managing Director PT Asta Benah Daya Consulting, Budi Santoso. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa dan Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa menyatakan bahwa Jember Fashion Carnival atau JFC 2025 menjadi momentum untuk memperkuat citra pariwisata Jember, Jawa Timur ke panggung dunia. Hal ini disampaikan Niluh Puspa saat menghadiri JFC 2025 di alun-alun Jember pada 10 Agustus 2025. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa turut hadir dalam kemeriahan Jember Fashion Carnival atau JFC 2025 pada Minggu 10 Agustus 2025. Mengusung tema Evolution, perpaduan evolusi, kemewahan, dan inovasi. JFC 2025 menampilkan parade kostum spektakuler yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan sentuhan modern. Dalam kesempatan itu, Wamenpar menyatakan bahwa Jember Fashion Carnival atau JFC 2025 menjadi momentum untuk memperkuat citra pariwisata Jember, Jawa Timur ke panggung dunia, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut. Wamenpar Niluh juga menyatakan bahwa event ini merupakan event tahunan yang menjadi identitas Jember sejak 2003. Tidak hanya itu, JFC juga selalu masuk dalam kalender event yang diinisiasi oleh Kemenpar, yaitu Karisma Event Nusantara. Saya memberikan apresiasi juga karena selama 5 kali Jember Fashion Carnival masuk dalam Karisma Event Nusantara dan terus mempertahankan posisinya masuk dalam top 10 atau 10 besar Karisma Event Nusantara. Saya berharap Jember Fashion Carnival ini dapat memberikan pengalaman unik yang berbeda bagi wisatawan sehingga mendorong terjadinya penambahan jumlah kedatangan wisatawan di Kabupaten Jember ini. Dalam pelaksanaan JFC 2025 melibatkan banyak koperasi desa di sekitar Jember. Hal ini jadi bagian dari program utama Kemenpar dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.